Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sharing lagi sebuah tips bagaimana membuat legenda yang modelnya seperti ini, legenda dalam bentuk horizontal. Mainstreamnya kan legenda itu selalu dibuat secara vertikal. Nah, kadang-kadang untuk peta-peta tertentu dibutuhkan legendanya seperti ini. Biasanya itu peta yang tematik, di mana legendanya itu merupakan degradasi nilai. Ya, degradasi nilai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Misalkan seperti yang dicontohkan di sini, kemiringan lereng, curah hujan, kedalaman tanah, kan begitu. Itu bisa dibuat legendanya seperti ini. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya sudah buka ArcMap-nya. Sekarang coba kita buka datanya. Saya punya data tentang kemiringan lereng. Ini datanya seperti ini. Kalau mau tahu bagaimana caranya bikin peta kemiringan lereng seperti ini, nanti dilihat saya punya tutorial tentang pembuatan kemiringan lereng. Hasilnya seperti ini. Nah, coba kita lihat. Ini kemudian kita atur dulu legendanya. Legendanya terkait dengan lerengnya. Nah, kemudian kita pilih degradasi warna yang ini. Oke, add values. Nah, di sini teman-teman sekalian, kalau kita lihat tidak berurut kan, 0 sampai 3%, kemudian di sini ada 3 sampai 8%, di sini loncat lagi 8 sampai 5%, sehingga degradasi warnanya tidak mencerminkan dari angka-angka tersebut. Untuk itu, coba kita naikkan yang 3 sampai 8% ini dengan menandai legenda 3 sampai 8% ini. Kemudian di sini ada tanda panah ke atas, itu kemudian kita klik, akhirnya kan dia naik. Seperti juga yang 8 sampai 5% ini, itu kita tandai, kemudian kita klik tanda panah ini, akhirnya dia akan naik juga sehingga urutannya sudah cocok. Ini kemudian kita klik di tempat lain supaya jangan ada yang tersorot. Setelah itu kita pilih kembali ini. Nah, sekarang kan kita akan dapatkan pewarnaan legenda seperti ini. Nah, kalau kita mau peta kemiringan lerengnya kita lebih cantik kelihatan, maka outline-nya ini kita hilangkan saja outline-nya. Nah, untuk menghilangkan outline, kita bisa lakukan satu persatu. Diklik 2 kali, kemudian outline-nya non color. Tapi ini kan kalau banyak akan merepotkan, lebih baik di sini kita klik kanan, kemudian properties for all symbol, kemudian ini out color-nya kita no color. Nah, akhirnya semua dibuat no color, ya kan? Nah, di sini sebaiknya kita ganti sebagai persen, artinya satuannya persen. Oke, kita okekan. Nah, di sini kan sudah persen. Nah, di sini masih ada all other value. Itu sebaiknya tidak usah ada itu, sehingga di properties ini kita hilangkan tanda cek ini. Hilangkan tanda centang itu. Jadi yang tadi sudah hilang. Ini kemudian diganti namanya kemiringan lereng. Oke. Nah, sekarang kita sudah atur. Tinggal sekarang kita buat layoutnya di sini kan. Layout view. Nah, karena di sini modelnya portrait, kita jadikan landscape. Jadi di sini kita klik kanan, page and print setup, kemudian kita jadikan landscape saja. Nah, ini landscape lebih bagus kalau peta seperti kita punya ini, cenderung memanjang ke kanan. Ini kita atur-atur seperti ini, kemudian ini kita dorong ke sana, kita kebawahkan sedikit. Oke, saya kira sudah. Tinggal ini mau di zoom saja di sini, full extend, ya kan?
Nah, sekarang tinggal kita insert legend. Insert legend. Peta kemiringan lereng. Oke, next ya. Nah, ini legendanya tidak usah. Kemudian kita next lagi. Next lagi. Kemudian next lagi. Oke, ini kemudian finish kan. Akhirnya kita dapatkan legenda yang seperti biasa. Nah, pembahasan kali ini kita mau buat legendanya memanjang secara horizontal. Kita atur propertiesnya, klik kanan di sini, kemudian pilih properties, kemudian kita dapatkan kotak dialog seperti ini. Nah, adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian, pilih style. Kalau kita pilih style kan muncul legend item selector. Nah, ini kita klik. Kemudian kita okekan. Kemudian ini juga diokekan. Nah, sekarang kita sudah dapatkan legenda berbentuk berbentuk horizontal. Asik kan kalau legendanya seperti ini. Atau yang angka-angka ini jangan dibuat miring, tapi misalkan kita atur angkanya di style ini, kemudian pilih propertiesnya. Properties ini kalau kita bikin dia angel of text below-nya 0, coba kita lihat ya seperti apa hasilnya. Ini kemudian kita okekan. Nah, kan seperti ini. Oke, cuma kan bertumpuk angkanya, jadi kita perlu atur ukuran teksnya. Ukuran teksnya atur saya di sini mungkin 7 misalkan. Nah, kalau 7 kan kelihatan sudah bagus ya. Nah, ini 7 sudah bagus. Oke, kita sudah berhasil membuat legenda berbentuk horizontal. Kemudian coba kita insert arahnya. Nah, ini kita pasang di sini arahnya. Nah, ini north ya. Kalau kita mau bikin utara ya bisa kita bikin propertiesnya, kemudian pilih karakternya. Nah, pilih ke orientasi arah yang tidak ada tulisan N-nya. Misalkan misalkan yang ini. Ini saya pilih kan tidak ada tulisan N-nya, sehingga tinggal kita tambahkan teks di atasnya dengan U. Insert teks ya, teks. Kemudian tulis U di situ. Jadi teman-teman semua teksnya ada di sini kan. Ganti saja U dengan huruf besar, kemudian di enter. Nah, kemudian U-nya bawa sini. Jadi kita sudah ini diatur saja dengan menekan shift baru panah. Nah, oke, saya kira begitu. Tinggal skala. Ini skalanya, pilih yang ini, pilih yang itu, kemudian atur di propertiesnya. Di propertiesnya apa? Gunakan division unitnya itu kilometer. Nah, kemudian karena kita mau berbahasa Indonesia, labelnya itu kasih hilang saja S-nya. Kemudian kita okekan. Ini kemudian kita okekan. Oh, ini kilometernya ada di samping. Kita atur supaya kilometernya jangan di samping. Jadi label position kita bikin below, di bawahnya, kemudian center, tengah. Below center, jadi di bawahnya dan ditulis di tengah. Nah, kan cantik kelihatan begini ya. Nah, kemudian ini kita perkecil saja sampai di sini. Oke, kita sudah dapatkan kilometernya seperti itu. Kemudian ini persen lereng. Ini kita perbaiki dulu properties.
Ini kemudian kita tuliskan di sini persen lereng. Oke, supaya nah kan persen lereng. Tinggal apa? Tinggal kita insert title-nya, peta kemiringan lereng. Oke. Ini kemudian bisa kita simpan di sini teman-teman semua. Ini kalau mau diatur bisa di propertiesnya. Nanti tinggal di change simbol ya. Change simbol. Nah, bisa diatur besar kecil hurufnya. Kemudian jenis hurufnya mau pakai yang mana juga bisa dicari di sini. Oke, tapi ini kita pakai saja yang ada sekarang. Oke. Setelah itu apalagi teman-teman semua? Oh, koordinatnya. Untuk membuat gridnya kita klik kanan di sini kan kita tandai dulu, klik kiri dulu frame-nya. Kemudian kita klik kanan, pilih properties, kemudian new grid. Jadi pilih ini grid, pilih grid, kemudian new grid. Nah, kalau saya sih saya next saja ini, next, finish. Nah, setelah finish baru saya atur propertiesnya. Saya atur propertiesnya di labelsnya yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu tertulisnya vertikal. Pilih di sini. Kemudian intervalnya misalkan saya pilih 1 derajat 30 menit. Nih. Kemudian garisnya ndak usah ada garis di tengahnya, cukup yang di luarnya saja. Ini kemudian kita okekan. Ini kemudian kita okekan. Ketemulah kita punya peta yang baru seperti ini. Kenapa tidak lengkap seperti yang dipersyaratkan di PP nomor 8 tahun 2011? Nah, sering sekali untuk tulisan-tulisan ilmiah, misalkan tulisan di jurnal, tulisan di skripsi, tesis, disertasi, itu sebenarnya disarankan menggunakan model layout seperti ini. Nah, nanti tinggal mungkin kalau mau pasang insetnya ini boleh saja di sini pasang inset untuk menunjukkan daerah ini di mana, itu bisa saja dipasang lagi. Tapi kita tidak membuat seperti yang dipersyaratkan ketika kita membuat peta untuk rencana tata ruang wilayah. Ya. Jadi teman-teman semua, ini apa kita buat tulisannya ini horizontal juga atau miring 45 derajat, itu masalah selera saja teman-teman semua, silahkan saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk tips kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.